Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Litan Kelayuk dengan NIM 672018-022. Di sini saya akan membahas mengenai tentang tugas 3 teknik optimalisasi. Nah, dari tugas 1 dan 2 kita sudah peroleh bahwa X1 itu kan nilainya 33/4, X2 itu 1/2 dengan profit 35,25. Nah, di sini karena nilainya itu tidak bulat atau dia menghasilkan setengah, nah tidak mungkin kan sebuah perusahaan menghasilkan sebuah produk yang setengah-setengah. Nah, di sini maka di sini kita akan melakukan proses pembulatan, namun sebelum itu kita akan melakukan proses percabangan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah kita cabangkan dalam bentuk cabang A, B, C, D, E, dan F. Nah, biar lebih mudah kita akan tampilkan seperti ini. Nah, dari hasil yang pertama itu X1-nya kan 33/4, X2-nya 1/2. Nah, karena dia masih setengah atau tidak bulat, maka kita melakukan proses percabangan terhadap percabangan A dan percabangan B. Nah, di sini untuk X1-nya kita jadi pada percabangan A, X1-nya ini kita jadikan 4, X2-nya ini kita jadikan 1,2 dengan profit 35,2. Nah, ini masih belum bulat juga. Nah, lalu kita akan melakukan proses percabangan terhadap percabangan C dan D. Nah, tapi kita lihat dulu untuk percabangan B. Nah, X1-nya ini kita jadiin 3, X2-nya itu 2, dan nilainya itu 33. Jadi dia sudah visible, jadi sudah tidak bisa dicabangkan lagi karena dia sudah bulat. Nah, karena di A-nya masih belum bulat, kita lakukan proses percabangan C dan D. Nah, proses percabangan C ini kalau digambarkan dia berada di luar garis, maka dia itu tidak memenuhi syarat. Jadi dia tidak memenuhi syarat. Nah, kita lihat di percabangan D. Nah, percabangan D ini pada X1-nya kita jadiin 4,1, X2-nya kita jadiin 1. Nah, hasilnya itu 35,12. Nah, dia masih tidak bulat juga. Nah, karena belum bulat, maka kita melakukan proses percabangan terhadap E dan F. Nah, ini adalah F. Nah, pada percabangan E, X1-nya itu kita jadikan 4, X2-nya itu 1. Nah, nilainya itu 34. Nah, dia sudah visible, jadi tidak bisa dicabangkan lagi. Nah, lalu kita lihat percabangan F. X1-nya itu kita jadikan 5, X2-nya itu adalah 0. Hasilnya itu 35. Nah, dia juga sudah visible, jadi sudah berhenti di sini, baik F. Di percabangan F, karena dua-duanya sudah bulat, maka kita berhenti di F. Nah, di sini saya sudah membuatkan dalam perhitungan dalam bentuk programming ya. Nah, sama-sama seperti dengan tugas 1 dan 2 kemarin. Di sini kita akan butuh library pulp. Nah, terlebih dahulu kita akan install pulp-nya, pip install pulp. Terus kita akan import pulp-nya. Pulp ini untuk linear programming, kita import math-nya. Math ini operasi matematika linear bilangan bulat. Lalu kita melakukan proses pemodelan sama seperti tugas 1 dan 2 dengan sintaks seperti ini. Nah, pulp ini adalah studi kasusnya yang akan dipecahkan. Nah, ini adalah profit yang akan dihasilkan. Nah, kita buat proses inisialisasi dulu terhadap variabel X1 dan X2 dengan sintaks seperti ini, dengan nilai maksimumnya 0 atau lognya adalah 0, dan kita melakukan proses pemodelan terhadap ini adalah proses pemodelan terhadap profitnya dan pemodelan terhadap variabel X1, X2, pemodelan yaitu dengan sintaks seperti ini. Terus kita lakukan proses solving, apakah dia optimal atau tidak. Ternyata hasilnya optimal. Nah, lalu kita cetak nilainya. Nah, dengan fungsi sintaks seperti ini, maka dia akan mencetak nilai dan menghasilkan nilai X1 itu 3,75.
dan nilai X2 1,5 dan profit maksimalnya 35,25 seperti yang saya jelaskan di soal. Nah, tidak mungkin sebuah perusahaan akan menciptakan suatu produk yang setengah-setengah. Nah, di sini kita sudah melakukan proses percabangan dari proses percabangan A, B, C, D, E, dan F. Nah, kita melakukan proses percabangan A sampai F sama seperti di soal. Nah, pemodelan matematika ini kita ambil dari soal. Nah, di sini udah. Nah, ini kan untuk yang ini kan hasil yang ini itu kan yang ini nih, nilai X1 nya 3,75 atau 33/4, nilai X2 nya 1,5 atau 1,5. Nah, nilainya 35,25. Nah, kita lakukan proses percabangan. Untuk mengecek nilainya, kita akan buktikan di sini dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Nah, kita jalanin dulu. Kita run global, terus kita masuk ke cabang A, kita lihat apakah dia optimal atau tidak. Nah, ternyata dia optimal. Kita akan print hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya untuk cabang A, bahwa variabel X1 nya itu adalah 4. Nah, sama 4. Variabel X2 nya 1,2. Nah, ini sama X2 1,2 dan nilainya keuntungan maksimalnya itu 35,2. Nah, di sini juga 35,25. Selanjutnya kita akan mengecek cabang B. Kita run terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke cabang B. Kita cek apakah dia optimal atau tidak. Nah, ternyata dia optimal. Lalu kita akan cetak nilainya. Nah, di sini sudah terdapat nilainya. Nah, pada cabang B dia itu variabel X1-nya itu menghasilkan 3. Nah, sama 3. Nilai X2-nya itu 2. Nilai X2-nya juga di sini 2. Nah, keuntungannya itu 33. Jadi terbukti bahwa sama dalam perhitungan manual dan programming. Karena dia sudah reversible, jadi dia tidak dilakukan proses percabangan lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam mengecek percabangan pada percabangan C. Kita jalanin. Nah, kita masuk ke cabang C. Kita lihat apakah dia optimal atau tidak. Nah, ternyata dia itu invisible, jadi dia tidak optimal. Nah, karena emang di sini kalau kita lakukan proses perhitungan, dia itu berada di luar garis, maka dia tidak menghasilkan atau nilainya adalah 0. Terus kita lanjut ke cabang D. Nah, kita lakukan run terlebih dahulu. Terus kita masuk ke cabang D. Kita lihat apakah dia optimal atau tidak. Nah, ternyata dia optimal. Nah, lalu kita akan cetak nilainya. Nah, ini dia adalah nilainya. Nah, ternyata di cabang D itu dia menghasilkan nilai pada nilai X1-nya itu 4,1 sekian-sekian. Nah, di sini juga X1-nya 4,1 dan nilai X2-nya itu dia adalah 2. Nah, nilainya adalah 1. Nah, di sini pun juga X2-nya adalah 1. Nah, kita lihat keuntungannya 35, sekian-sekian. Nah, di sini juga 35,12. Jadi terbukti bahwa nilainya sama pada percabangan D. Terus kita akan cek pada percabangan E. Nah, karena dia nilainya masih setengah, maka kita akan melakukan proses percabangan E dan F. Nah,
kita akan cek percabangan E. Kita run, kita masuk ke cabang E, kita lihat apakah dia optimal. Nah, ternyata dia optimal. Lalu kita akan cetak nilainya. Nah, di sini jelas ya bahwa nilai X1-nya itu 4, X1-nya juga di sini 4, terus X2-nya di sini 1, nilai X2-nya di sini 1, dan keuntungannya itu 34, di sini juga 34, jadi terbukti sama. Terus kita akan melakukan proses pengecekan terhadap cabang F. Kita run terlebih dahulu. Kita masuk ke cabang F. Kita lihat apakah dia optimal atau tidak. Nah, ternyata dia optimal. Terus kita akan cetak nilainya. Nah, bahwa pada percabangan F dia menghasilkan X1 itu 5, X2 itu 2, dan nilai keuntungan maksimumnya itu 35. Nah, di sini juga sama, X1-nya 5, X2-nya 5, dan nilai keuntungannya itu 35. Jadi sudah sama, terbukti ya, mulai dari percabangan A, B, C, D, E, dan F, dan dia sudah tidak bisa dicabangkan lagi karena sudah bernilai genap. Nah, sekian dari tugas 3 saya. Sekian dan terima kasih.